Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nabilatun Nikma, NIM 1853010 dari Teknik Industri D3 ITN Malang akan mempresentasikan sejarah perkembangan komputer dan perkembangannya dari tahun ke tahun. Pengertian komputer. Pada awalnya istilah komputer merupakan julukan seseorang yang ahli di bidang aritmatika, baik menggunakan alat hitung ataupun tidak. Barulah pada tahun 1897 ditujukan kepada perangkat mesin yang digunakan sebagai alat hitung. Hal tersebut terus mengalami pergeseran hingga sekarang. Komputer dimaknai sebagai seperangkat elektronik yang terdiri dari beberapa komponen, yang satu dengan lainnya saling bekerja sama untuk menghasilkan sebuah informasi berdasarkan data, prosedur, dan program yang sudah dirumuskan. Ini adalah pengertiannya, seperangkat elektronik yang mampu melakukan serangkaian tugas untuk menerima input, memprosesnya, kemudian mengeluarkan output berupa informasinya. Untuk yang kedua, yakni asal-usul komputer atau sejarah perkembangan komputer. Komputer mengalami pembaharuan dari tahun ke tahun, yang mana pertama kali muncul belum terlihat seperti saat ini yang Anda gunakan, melainkan benar-benar seperti mesin penghitung. Fungsinya juga sangat sederhana, hanya sebagai alat pembantu perhitungan matematika. Kemudian beberapa pakar menemukan rumus, kode perintah, pemrograman, dan memori perintah, sebagaimana saat ini yang Anda gunakan. Berasal dari abagus atau sempoa di Cina pada abad ke-6 sebelum Masehi. Tahun 1623, Wilhelm Schickat menemukan kalkulator mekanik. 19 tahun kemudian, Blaise Pascal memodifikasinya menjadi kalkulator otomatis. Pada tahun 1646 sampai dengan 1716, Gottfried Wilhelm von Leibniz mengembangkan kalkulator pembagian dan perkalian, yakni kalkulatornya sudah dilengkapi dengan pembagian dan juga perkalian. Pada tahun 1801, Joseph Mary Jacquard menemukan alat tenun yang dapat bekerja sesuai perintah berupa lubang, tetapi alat ini tidak berfungsi secara optimal. Baru alat temuan Jacquard inilah yang menjadi inspirasi bagi Charles Babbage. Tahun 1833 sampai dengan 1871, Charles Babbage, ahli matematika berkebangsaan Inggris, adalah penemu komputer pertama. Dia membuat analytical engine atau yang biasa disebut mesin manipulasi simbol umum pada komputer. Tahun 1930, Vannevar Bush, insinyur listrik berkebangsaan Amerika Serikat, mengembangkan temuan Charles Babbage, yakni membuat mesin komputer dengan analog yang handal. Pada tahun 1944, Howard Aiken, seorang profesor di Harvard University, berhasil mengembangkan dan juga merancang komputer digital dan diberi nama Mark I. Untuk yang ketiga, yakni perkembangan komputer dari awal generasi pertama hingga sekarang. Untuk generasi pertama, yakni tahun 1946 hingga 1959, yakni tabung vakum. Pada tahun 1946, komputer diciptakan dengan tabung vakum sebagai komponen utamanya. Beratnya hampir 30 ton. Tapi hal ini sangat tidak efisien karena membutuhkan daya listrik yang besar serta panas yang berlebih. Generasi pertama ini masih menggunakan bahasa mesin yang hanya dimengerti oleh komputer itu sendiri. Inputnya menggunakan sebuah pita kertas dan punched card dengan output berupa printer, yang mana pada waktu itu membutuhkan sekitar $1 juta hanya untuk mendapatkannya. Contohnya komputer UNIVAC dan ENIAC.
Untuk generasi kedua, yakni tahun 1959 hingga 1965 menggunakan transistor, generasi tabung vakum mengalami perkembangan sehingga tergantikan oleh teknologi transistor sebagai komponen utama yang sangat canggih, mulai digunakan sekitar tahun 1959 hingga 1965. Beberapa kelebihan yang dimiliki adalah ukuran yang lebih kecil, tidak terlalu panas, dan minim tingkat kegagalan. Generasi ini sudah tidak lagi menggunakan bahasa mesin seperti sebelumnya, digantikan dengan Fortran dan CBOL. Sehingga bisa dikatakan bahwa komputer transistor adalah lebih baik dibanding tabung vakum. Contohnya yakni IBM 7000, NCR 304, IBM 650, IBM 1401, Atlas, dan Mark III. Untuk generasi yang ketiga, pada tahun 1964 hingga 1970 menggunakan IC yakni Integrated Circuit. Generasi ini disebut generasi ketiga. Bentuk transistor diperkecil kemudian diletakkan pada IC bersama beberapa resistor dan kapasitor. Pertama kali dikembangkan oleh Jack Kilby yang merupakan seorang insinyur listrik. Kelebihannya adalah lebih cepat dan efisien, juga merupakan komputer yang pertama kali menggunakan monitor dan keyboard. Mengalami kemajuan di bidang sebelumnya yang menggunakan kertas, karena dibanderol dengan harga yang cukup murah, sehingga pada masa itu orang-orang mampu membelinya. Contoh komputernya yakni PDP-8, PDP-11, ICL 2900, IBM 360, IBM 3370. Untuk generasi keempat, yakni pada tahun 1971 hingga 2000, menggunakan mikroprosesor. Pertama kali dibuat oleh IBM pada tahun 1971, kemudian di tahun 1984, perusahaan Apple merilis Macintosh. Secara komputer dan perkembangannya selanjutnya memasuki masa mikroprosesor, yang mana masih digunakan oleh beberapa masyarakat Indonesia hingga saat ini. Bersamaan dengan generasi mikroprosesor ini, lahirlah internet. Tampilan monitornya masih menggunakan satu warna atau green color. Selain itu, dikembangkan sebuah chip sebagai memori komputer. Seiring berkembangnya waktu, para pakar mencoba untuk melengkapi apa yang belum ada, yaitu PC compatible. Oleh karena itu, pada generasi ini istilah PC mulai muncul. Perangkat mulai dikembangkan untuk perorangan dan mudah dibawa kemana-mana, yaitu laptop. Beberapa contoh komputer generasi keempat ini adalah IBM 4341, DEC 10, Star 1000, PUP2, dan Apple II. Untuk generasi kelima, dari sekarang hingga masa depan, menggunakan AI atau Artificial Intelligence. Yang terbaru dari perkembangan komputer adalah munculnya teknologi bernama AI, yang memiliki kecerdasan buatan sehingga dapat melakukan input dengan lebih baik. Bahkan dengan teknologi ini, Anda dapat menginput bahasa yang digunakan sehari-hari, menyesuaikan keadaan, dan mempelajari lingkungan sekitar. Banyak developer yang saat ini sudah mulai menggunakannya, disebut sebagai komputer masa depan. Dikembangkannya Intel dan Microsoft yang diprakarsai oleh Bill Gates, yang merupakan pionir dari standar hardware dan software di seluruh dunia. Ditandai dengan munculnya smartphone, tablet, netbook, dan masih banyak lainnya. Juga LSI atau Large Scale Integration yang memadatkan ribuan mikroprosesor. Yang paling terbaru adalah Pentium 4 yang dikeluarkan oleh Intel Corporation. Walaupun komputer generasi ini memiliki bentuk yang kecil dan sederhana, tetapi memiliki kecepatan dan kecanggihan yang tidak perlu diragukan lagi. Untuk contoh komputernya yakni desktop, laptop, netbook, ultrabook, dan Chromebook. Aspek sosial masyarakat, komunikasi merupakan peranan penting dalam kehidupan manusia. Karena pada hakikatnya manusia merupakan makhluk sosial. Berkat perkembangan secara komputer, kehidupan bersosialisasi pun semakin mudah. Untuk aspek pendidikannya, kini banyak pengajar yang memberikan tugas kepada muridnya untuk mencari informasi melalui internet. Hal tersebut akan menjadi baik karena siswa akan dapat memproses informasi jauh lebih mudah, tetapi kemudahan itulah yang menyebabkan kemalasan.
Siswa yang sudah merasa nyaman dengan komputer akan lebih memilih membuka internet daripada membuka buku. Didukung dengan beberapa aplikasi penyelesaian soal, aplikasi ini akan menjadi dampak positif bila digunakan dengan semestinya, tetapi akan menjadi dampak negatif bila siswa bermalas-malasan. Untuk aspek kesehatannya, berkat perkembangan sejarah komputer, banyak kegiatan penelitian yang terbantu. Dengan begitu, banyak pula obat-obatan yang dibuat untuk menyembuhkan sebuah penyakit. Hal ini seharusnya membuat masyarakat jauh lebih sehat. Tetapi, perkembangan sejarah komputer justru dapat menimbulkan dampak negatif pada kesehatan pengguna komputer itu sendiri. Mereka yang bekerja terlalu lama di depan komputer mempunyai resiko mengalami kaku otot dan perubahan bentuk tubuh. Tidak hanya itu, juga dapat menyebabkan nyeri pada bagian tubuh, terutama sendi. Untuk aspek hukum, perkembangan komputer membuat munculnya permainan virtual yang menyenangkan dan menghibur. Menghabiskan waktu di sela-sela kegiatan dengan permainan pun menjadi keseruan tersendiri. Dalam aspek hukum, dampak negatif dapat muncul dari banyaknya tindak kejahatan penipuan, marak persamaan dengan banyaknya transaksi yang dapat dilakukan secara cepat melalui internet. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.